Halo teman-teman, kita tahu sekarang dampak dari pandemi ini sangat berpengaruh pada segala aspek, terutama pada kondisi kesehatan dan perekonomian. Ekonomi negeri kita juga sangat tidak stabil, dan hal ini juga berdampak pada uang jajan sebagian pelajar. Ada yang dikurangi atau bahkan ada yang tidak mendapatkan uang jajan lagi. Di antara orang tua kita ada yang penghasilannya berkurang banyak, dan sebagian dari mereka bergumul bagaimana membiayai sekolah anak-anaknya atau membayar kuliah anak-anaknya. Lantas, apakah situasi keuangan ini akan mempengaruhi cara teman-teman dalam memilih jurusan di SMU atau di bangku kuliah nanti? Setelah lulus, kalian akan memilih pekerjaan apa? Seberapa besar pekerjaan itu akan menghasilkan uang? Ada teman-teman kita yang sudah bekerja sambil bersekolah atau sambil berkuliah. Mereka menolong papa mama mereka dalam membayar pendidikan mereka, atau paling tidak untuk memperoleh uang jajan lebih. Nah, Alkitab juga berbicara mengenai uang, harta, dan kekayaan. Akan tetapi tampaknya ada ayat-ayat Alkitab yang sepertinya seolah-olah menolak kekayaan. Misalnya Lukas pasal 6 ayat 20 dan ayat 24. Dikatakan, lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang mempunyai kerajaan Allah. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Ayat-ayat ini sepertinya seolah-olah mengatakan bahwa orang Kristen tidak boleh menjadi kaya. Lalu ada juga ayat seperti Amsal pasal 15 ayat 16. Lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian. Atau yang paling terkenal 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Berdasarkan ayat ini, ada orang yang mengambil kesimpulan, kalau cinta uang adalah akar segala kejahatan, maka berarti uang itu sangat berbahaya menurut mereka. Mereka berkesimpulan bahwa orang percaya tidak boleh menjadi kaya. Nah, bagaimana pendapat teman-teman? Di sisi lain, ada juga bagian Alkitab yang memandang kekayaan secara positif. Misalnya di penutup kitab Ayub, Ayub 42 ayat 12 berbunyi, Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya, lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu, dan 1.000 ekor keledai betina. Jika dibandingkan dengan awal kitab Ayub di pasal 1, maka jumlah harta Ayub di pasal 42 bertambah 2 kali lipat dari apa yang pernah dia miliki. Selain itu, Alkitab juga menceritakan Abraham, Ishak, dan Yakub yang diberkati Tuhan sehingga menjadi kaya. Kejadian 26 ayat 12 menyebutkan, maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Oke lah, situasi yang dialami Ayub dan Ishak memang tidak berlaku umum pada semua tokoh Alkitab. Kita harus mengingat ada tokoh-tokoh yang tidak kaya. Misalnya Tuhan Yesus. Yesus mengatakan anak manusia juga tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Demikian juga Rasul Simon Petrus. Ia mengatakan kepada orang lumpuh di gerbang bait suci bahwa emas dan perak tidak ada padaku. Namun paling tidak, kondisi Ayub dan Ishak menunjukkan bahwa kekayaan tidak selalu bersifat negatif. Selain itu, Amsal juga memandang kekayaan secara positif. Amsal 3 ayat 13 dan 16. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Amsal berpandangan bahwa orang yang mendapat hikmat dapat memperoleh kekayaan. Dan kekayaan disandingkan dengan kehormatan. Meskipun ini tentu tidak berlaku untuk semua orang, karena natur Amsal bersifat partikular. Paling tidak, kekayaan tidak selalu bersifat buruk. Alkitab tampaknya tidak sepenuhnya menampilkan harta atau kekayaan secara negatif. Di awal tadi ada ayat-ayat yang tampaknya memandang kekayaan sebagai sesuatu yang buruk. Namun ada juga bagian Alkitab yang menilai kekayaan secara positif. Lalu bagaimana kita menjelaskan perbedaan ini? Pertama, Lukas 6 ayat 20.
Menyebutkan lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah." Kata Yunani untuk miskin di sini mengacu pada situasi sedemikian rupa sehingga seseorang perlu mengemis, meminta-minta. Akan tetapi, kebanyakan orang percaya di gereja mula-mula tidak perlu sampai mengemis. Karena itu tentulah kata miskin di sini bersifat spiritual atau rohani. Artinya sikap yang sadar diri bahwa saya tidak punya apa-apa untuk ditawarkan pada Tuhan. Kita tidak bisa bersandar pada apapun yang kita punyai. Tetapi kita dapat bersandar pada kuasa Allah. Selanjutnya ayat 24 berbunyi, "Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu." Teman-teman, Yesus saat ini sedang memperkenalkan kerajaan Allah. Dia sedang mengingatkan bahwa kita yang mempunyai kelebihan, entah itu dalam kekayaan, atau bakat, atau penampilan, atau kelebihan lain, harus berhati-hati. Jangan kita sampai berpikir bahwa kebutuhan kita sudah terpenuhi melalui kelebihan kita itu, melalui harta, atau penampilan, atau kepandaian kita. Yesus mau mengatakan bahwa cara berpikir ini salah. Di ayat-ayat sebelumnya, Yesus menerangkan mengenai upah di surga sebagai penghiburan yang sejati. Namun, tidak berarti bahwa menjadi orang kaya itu buruk. Pelayanan Yesus sendiri didukung oleh beberapa wanita dengan harta mereka. Nah, selanjutnya Amsal pasal 15 ayat 16 menyebutkan, sebenarnya ayat ini tidak menolak kekayaan, karena ayat ini memberikan kata perbandingan. Ada kata lebih baik, ada kata daripada. Lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan, daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Lebih baik sepiring sayur dengan kasih, daripada lembu tambun dengan kebencian. Jadi bukan berarti makan sayur saja baik dan orang tidak perlu makan daging lembu. Hukum Taurat tidak melarang daging lembu. Namun, kalau makan daging disertai kebencian, maka tentu lebih baik makan sayur disertai kasih. Demikian juga bukan berarti sedikit barang selalu lebih baik daripada banyak harta. Nyatanya, di waktu jemaat Yerusalem berkekurangan, Paulus meminta jemaat di Korintus yang berkelimpahan agar menolong jemaat di Yerusalem. Jadi bukan berarti sedikit barang selalu lebih baik. Namun, maksud Amsal ini adalah kalau banyak harta tapi disertai kecemasan, maka tentu lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan. Lagi pula, tidak semua orang dengan banyak harta pasti dirundung kecemasan. Dan tidak semua orang yang punya sedikit barang pasti takut akan Tuhan, bukan? Abraham dan Ayub mempunyai banyak harta, tetapi mereka takut akan Tuhan. Sebaliknya Gehazi, hamba Elisa, tampaknya mempunyai sedikit barang, tetapi dia tidak takut akan Tuhan. Dia menipu Naaman demi mendapatkan uang. Jadi Amsal 15 ayat 16 hanya mengingatkan bahwa kekayaan saja tidak cukup. Namun Amsal ini tidak menentang kepemilikan harta. Terakhir dalam 1 Timotius 6 ayat 10, ayat ini mengatakan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tidak dapat dipungkiri, ada kisah seperti Gehazi, bujang dari Elisa yang membuktikan kebenaran ayat ini. Namun, orang-orang yang cinta uang kan tidak selalu orang kaya. Ada orang yang tidak kaya yang juga cinta uang. Dan ada orang yang kaya yang meskipun cinta uang tetapi tidak sampai pada taraf seperti dalam 1 Timotius 6 ayat 10. Mereka tidak memburu uang, mereka tidak menyimpang dari iman, dan tidak menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Kejadian 24 ayat 35, Eliezer berkata tentang majikannya, Abraham, Tuhan sangat memberkati tuanku itu sehingga ia telah menjadi kaya. Tuhan telah memberikan kepadanya kambing domba dan lembu sapi, emas dan perak, budak laki-laki dan perempuan, unta dan keledai. Harta Abraham bertambah dari beternak. Tuhanlah yang membuat kambing domba Abraham beranak pinak. Abraham tidak memburu uang, tidak menyimpang dari iman, atau menyiksa diri dengan berbagai duka. Lagi pula 1 Timotius 6 ayat 10 ditulis dalam konteks yang menegur orang-orang yang ingin kaya karena tidak dapat merasa cukup dan mereka jatuh pada berbagai godaan. Ayat ini tidak langsung bisa dipakai untuk menolak kekayaan yang dikaruniakan Tuhan jika seseorang bekerja dengan apa adanya dan jujur. Paling tidak, untuk sekarang kita dapat menyatakan bahwa Alkitab tidak sepenuhnya menggambarkan harta atau kekayaan sebagai sesuatu yang negatif. Alkitab lebih netral.
Artinya ada situasi di mana kekayaan memang dapat menjadi berkat bagi kita. Tetapi di sisi lain ada situasi di mana kekayaan juga tidak dapat menjadi berkat. Di video berikutnya kita akan melihat bagaimana harta atau kekayaan tidak dapat menjadi berkat. Teman-teman dapat melihat di video berikutnya nanti setelah kami post, dan juga teman-teman dapat memberikan komentar di bawah. Kiranya Tuhan memberkati